Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arista Dekurnia, NIM E2018-2198. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kurs terhadap perkembangan utang luar negeri Indonesia. Bagi negara berkembang, khususnya Indonesia, sumber pembiayaan yang berupa penerimaan devisa yang berasal dan kegiatan ekspor memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan devisa dari luar negeri adalah dengan jalan mengekspor hasil sumber daya alam ke luar negeri. Dari hasil devisa ini dapat digunakan untuk menambah dana pembangunan dalam negeri. Cadangan devisa dapat diketahui dari posisi balance of payment atau BOP atau neraca pembayaran internasional negara tersebut. Makin banyak devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara, maka makin besar pula kemampuan negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional, dan makin kuat pula nilai uang negara tersebut. Dalam usaha untuk menciptakan daya saing, maka perbaikan mutu standar komoditi ekspor perlu ditingkatkan sehingga dapat menghindari adanya penolakan atau klaim dan pembelian luar negeri atau importir. Dalam hal ini, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pengembangan ekspor guna mengurangi adanya akibat negatif dan penurunan ekspor komoditi migas. Adapun kebijakan pengembangan ekspor terdiri dan kebijakan efektif yang kebijakan pendapatan devisa, kebijakan cukai tentang perubahan biaya bahan baku, kebijakan keuangan moneter modal, dan kebijakan yang diterapkan oleh banyak negara khususnya berhubungan dengan harga dan subsidi pemerintah. Kebijakan pengembangan ekspor sangat penting bagi negara para produsen importir khususnya dalam perdagangan internasional. Indonesia sejak tahun 1989 atau 1990 selalu mengalami surplus, namun apabila terjadi defisit biasanya diimbangi dengan adanya arus modal dari luar. Sering berkembang pemerintahan sebagai otoritas pemberlaku kebijakan serta pelaku gerak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Perdagangan tersebut didominasi atas utang luar negeri yang dianggap sebagai masuk pendapatan saat itu bagi pemerintah. Dari kegiatan perdagangan dapat diperoleh dari antar negara, di mana suatu negara memiliki keterbatasan dan kelangkaan sumber daya. Hal ini dapat mendorong terjadinya perdagangan antar negara yang dikenal dengan kegiatan ekspor dan impor. Cadangan devisa juga merupakan kunci utama agar dapat terhindar dari krisis. Disinilah selesainya penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.